Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang pemisahan campuran. Sebelumnya Anda sudah mendapat materi tentang pemisahan campuran. Anda sudah mengenal teknik-teknik pemisahan campuran. Misalnya ada filtrasi, ada kromatografi, kemudian ada destilasi, kemudian ada evaporasi, kemudian ada kristalisasi. Nah, itu sudah Anda pelajari sebelumnya minggu lalu. Kali ini saya akan mendemokan tentang pemisahan campuran dengan teknik filtrasi atau penyaringan, kemudian evaporasi dan kristalisasi, dan yang terakhir adalah kromatografi. Yang pertama kami telepon adalah teknik filtrasi atau penyaringan. Di sini saya punya beberapa bahan. Ini ada garam kasar, garam yang masih kasar ya kristalnya, Kemudian ini ada tanah atau pasir, ya, dan kemudian ini ada air. Nah, ini juga sama air. Nah, di sini saya akan melakukan filtrasi atau penyaringan. Nah, menggunakan alat namanya kertas saring. Nah, jadi penyaringan di sini menggunakan alat namanya kertas saring. Kita akan mencoba, memasukkan garam yang masih kasar ini ke sini sebanyak 4 sendok. Kita anggap tanah ini sebagai pengotor karena pada proses pengambilan garam dari laut itu kan kita masih ada pengotornya yang kita ambil. Maka ini saya simulasikan sebagai pengotornya. Saya masukkan ke sini, cukup 1 saja. Kemudian kita aduk sampai garamnya larut. Nah, ini kita aduk sampai garamnya larut. Maka kita akan memisahkan. Bisa nggak nih terpisah antara garam dengan pasirnya? Ini sampai larut ya. Nanti ini menunggu sampai larut. Ini saya beritahu kepada Anda, kita gunakan corong dan kita juga gunakan namanya labu Erlenmeyer sebagai tempat hasil saringannya, filtratnya, dan ini sebagai alat untuk menyaringnya. Nah, ini masih kita larutkan lagi sampai larut. Kalau sudah cukup larut, baru kita saring antara tanah dengan air garamnya ya. Nah, ini anggap sebagai pengotornya. Ini bagaimana cara menggunakan kertas saringnya? Yang pertama, kertas saring ini dalam bentuk seperti ini kita lipat jadi 2. Nah, ini saya lipat jadi 2 bagian. Kalau sudah saya lipat jadi 2 bagian, kemudian saya lipat lagi. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kamu bisa lihat di sini ada 2 celah, celah pertama, celah kedua. Pilih salah satunya saja. Kita ambil salah satu celahnya ini di sini. Jadi bentuknya seperti mulut corong ya. Kemudian kita tempelkan pada corongnya seperti ini. Nah, jadi kertas saring ini gunanya untuk menyaring dalam bentuk seperti ini. Lalu kita simpan di sini. Sudah begini, baru tadi campuran antara garam, tanah dan air ini kita saring pada kertas saring yang sudah saya simpan dalam corong. Nah ini seperti ini ya, kita tuang biar tidak berubah posisinya, kita bisa tahan ini di sini. Nah, jangan ditekan ya, nantinya bolong, tidak usah dibolongin juga. Sedikit demi sedikit. Sampai airnya menetes. Seperti ini. Kita tunggu. Nah, lihat di sini ada air yang menetes. Saya akan tunjukkan pada Anda. Ini, nah bisa dilihat, airnya menetes. Anda bisa bandingkan air yang menetesnya tadi. Tadi tanah campur garam, campur air, kan hasil larutannya seperti itu, warnanya keruh. Nanti setelah kita saring pakai kertas saring, kira-kira hasilnya seperti apa ya? Nah, ini kamu bisa lihat. Anda bisa lihat ini bentuknya seperti ini. Nah, itu larutannya ya, tadi garam, tanah dan air. Nah, tanahnya itu mengendap ya di dalam kertas saringnya. Kemudian kita lihat di sini tetesan-tetesannya. Nah, itu tetesan-tetesan airnya kita lihat. Nah, Anda bisa bandingkan hasil saringannya.
Nah, ini adalah proses dari filtrasi menggunakan kertas saring. Kita lanjutkan lagi setelah tadi kita lakukan penyaringan. Kalau menurut kita sudah kita anggap cukup nih hasil saringnya ini, maka kita akan pindahkan. Nah, ini saya simpan di sini. Ini saya pindahkan ke cawan penguap untuk melakukan teknik berikutnya, yaitu evaporasi dan kristalisasi. Dari sini saya pindahkan ke sini. Nah, setelah ini kita panaskan sehingga airnya menguap dan terbentuk kristal. Ini saya, ya, ini kita nyalakan. Di sini kita tunggu sampai airnya menguap habis. Karena ini memakan waktu, maka kita bisa kerjakan untuk percobaannya kromatografi. Ya, sambil menunggu proses evaporasi dan kristalisasi, maka kita bisa lakukan teknik berikutnya, yaitu kromatografi. Di sini yang kita butuhkan adalah ini, ada kertas saring yang sudah saya bentuk, ya, persegi panjang dengan ukuran segini. Kemudian ini ada batang pengaduk, kita gunakan sebagai alat bantu. Kemudian ini ada spidol. Kita ingin tahu warna hitam ini mengandung campuran dari warna apa saja. Caranya bagaimana? Ini kertas saring ini kita beri titik. Nah, di mana? Di bawah ya. Saya beri titik di sini sebanyak satu saja, titik saja. Nah, ini bisa dilihat ada tanda titik kecil di sini. Nah, kalau tidak usah dipur sampai besar, nggak usah, cukup titik saja. Kalau sudah, nanti kita akan celupkan ke sini sebagai pelarutnya. Ini kebetulan saya gunakan air. Nanti ini ada batang pengaduk di sini. Nah, gunanya untuk menyangga, maka saya buat seperti ini. Nanti kita celupkan. Awas jangan sampai titiknya tercelup ke dalam air, ya. Jadi masukkan kertas saringnya ke dalam air ini, jangan sampai titiknya terkena air, seperti ini. Nah, kita tunggu sampai terjadi perubahannya. Nah, Anda bisa lihat di sana pergerakan tintanya. Anda bisa lihat di situ pergerakan tintanya yang tadinya hanya titik, lama-lama naik ke atas. Kenapa? Karena seiring bergeraknya partikel air juga ke atas, ya. Anda bisa mulai melihat tadi kan spidolnya warnanya hitam, sekarang muncul ada warna biru, ada warna coklat. Anda juga bisa lihat di situ. Nah, ini salah satu cara untuk memisahkan campuran warna pada tinta spidol dengan cara kromatografi. Kita tunggu sampai tidak ada pergerakan lagi. Warna juga tidak terpisah lagi. Mulai terlihat ada warna ungu di situ. Ada warna biru. Nah, ini adalah teknik kromatografi. Nanti Anda bisa lakukan dengan warna yang lainnya selain warna hitam. Bisa saja warna biru, warna merah, atau warna merah muda. Anda bisa lakukan cara yang sama, ya, gunakan kertas saring. Nah, di sini Anda bisa lihat, proses evaporasi di sini sudah tampak mendidih karena proses pemanasannya sudah dari tadi, ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Nah, sudah mulai berbusa. Nah, itu Anda bisa lihat. Nanti sampai terbentuk kristal. Mungkin Anda juga bisa lihat
di pinggir-pinggirnya nih mulai terbentuk kristalnya. Ketika airnya sudah menguap semua, yang terbentuk adalah kristal, maka dikatakan sebagai evaporasi dan kristalisasi. Tadinya kita mencampurkan tanah, air, dan pasir, kemudian kita saring ya untuk memisahkan antara partikel tanah dengan partikel larutan garamnya. Kemudian kita uapkan untuk memisahkan antara partikel air dengan partikel garamnya. Oke, Anda bisa lihat di sini. Ya, masih mendidih, sudah terlihat. Oke. Kristal-kristal garamnya di pinggir-pinggir dari cawan penguap. Oke, Anda bisa lihat di situ berbuih ya, karena pemanasannya terus-menerus. Ya, sudah mulai berkurang volume airnya. Ya. Ya, nah, Anda bisa lihat jelas di sana ya, ada butiran-butiran putih di pinggir-pinggir cawan. Sampai nanti airnya habis, tertinggal adalah kristal garamnya. Airnya sudah mulai berkurang, maka kita matikan. Oke, cara matikannya jangan lupa tadi ya, kita tarik dulu pembakar spiritusnya, jangan ditiup, jangan lupa. Oke, cukup. Oke, dari samping ya, tutup, kemudian kita buka lagi. Nah, sudah mati, jadi Anda tidak usah takut ya, jangan ditiup. Nah, ini hasilnya setelah mengalami penguapan. Anda bisa lihat di situ ya, nah, terbentuk kristal ya. Berarti tadi ketika kita saring menggunakan kertas saring, ternyata partikel garamnya tetap bisa tembus. Nah, karena lebih kecil molekulnya, sedangkan partikel dari pasir atau tanahnya tertinggal pada kertas saring. Ya, kita akan bandingkan. Tadi yang kita gunakan adalah garam kasar. Ini ya, saya contohkan, ini garamnya. Anda bisa lihat di sini. Oke, bagaimana permukaannya, bentuknya kristal ya, lebih besar. Oke, sedangkan setelah kita saring, hasilnya seperti ini. Saya akan ambil. Nah, lihat, Anda bisa lihat. Nah, lihat permukaannya, butirannya, lihat. Nah, ini. Nah, ini kan. Nah, ini. Lihat, lebih halus. Kemudian lebih putih. Nah, Anda bisa bandingkan dengan ini. Oke, hasilnya sama apa tidak? Oke, lihat. Ini saya tunjukkan dua yang sudah mengalami proses penyaringan dan yang belum. Ternyata setelah mengalami penyaringan, warnanya lebih putih, kemudian lebih bersih, lebih halus. Oleh sebab itu, garam yang kita konsumsi itu harganya pasti lebih mahal. Kenapa? Karena dia mengalami proses yang lebih banyak. Ini hasilnya, oke, ini juga hasilnya. Anda bisa lihat di sini. Nah, warnanya ada warna merah muda, ada warna coklat, ada warna birunya. Nah, ini hasil pemisahan campuran dengan teknik kromatografi. Sedangkan yang ini tadi tekniknya adalah pertama filtrasi, kemudian lakukan evaporasi dan kristalisasi. Karena ini panas, bisa gunakan penjepit ya untuk mengangkatnya. Ini kristalnya dihasilkan lebih putih dan lebih halus dibandingkan ini garam yang masih kasar ya. Terima kasih. Ini adalah materi tentang pemisahan campuran. Saya sudah berikan demonstrasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.